من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kenapa penulis memulai menjelaskan keutamaan? Jawabannya bahwa beliau terangkan keutamaan sebagaimana yang dijalani oleh sebagian para ulama yang menulis. Kadang di dalam menulis sebuah pembahasan, mereka terangkan dulu keutamaan, baru dia terangkan hakikatnya, definisinya, rinciannya. Dan sebagian ulama ada yang tidak seperti itu menjelaskan. Dia terangkan dulu tentang hukumnya, baru dia terangkan keutamaan. Dan ini dua metode ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan dua-duanya boleh dipakai di dalam menjelaskan ilmu. Boleh dipakai di dalam menjelaskan ilmu. Dan dua-duanya punya fungsi dan manfaat. Iya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala, beliau ketika memulai tentang bab keutamaan Islam, maka ini untuk membuat orang yang mendengarnya itu lebih bersemangat jiwanya untuk mengkaji dan mempelajarinya. Ya, dan di dalamnya nanti beliau akan terangkan tentang kewajiban masuk ke dalam Islam. Beliau akan jelaskan apa hakikat dari Islam itu. Ya, dan beliau akan terangkan berbagai hal terkait dengan kewajiban terhadap Islam itu. Iya. Dan ini satu metode di dalam mengajak, di dalam menjelaskan. Dan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, beliau terangkan hukum dulu. Beliau terangkan hukum dahulu, baru setelah itu beliau jelaskan keutamaan. Seperti di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta didatangkan air wudu. Lalu beliau memperagakan wudu. Beliau memperagakan wudu dari mencuci kedua telapak tangan hingga mencuci kedua kakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal wudu. Faman tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atayn la yuhaddits fihi ma nafsah, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata beliau, inilah wudu. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat setelahnya 2 rakaat, tidak dia bisikkan sesuatu pada jiwanya di dalam solatnya, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi beliau terangkan dulu wudu, hukum dulu yang dijelaskan. Setelah hukum baru beliau jelaskan apa? Baru beliau jelaskan keutamaan. Iya. Dan ini dipakai oleh penulis uslub ini di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Beliau jelaskan dulu hukum tauhid itu apa, baru setelah itu beliau terangkan tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid. Ya, dan ini dua uslub berjalan di dalam karya tulis para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Hanya saja kadang sebagian orang tidak mengetahui bahwa penjelasan tentang keutamaan itu bukan maksud lidatihi. Bukan maksud pada pokoknya. Iya, itu hanya penjelasan tentang bagaimana membuat itu seorang itu bersemangat. Tetapi hakikat dari yang diinginkan di dalam agama, seorang mengetahui hukumnya. Lalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Iya. Adapun keutamaan itu pasti didapatkan, diperoleh. Tapi yang paling pokok, dia menerima dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara dakwah yang benar, metode di dalam belajar. Tidak seperti sebagian manusia yang hanya sibuk saya
kasih orang fadail amal, keutamaan tapi tidak pernah belajar, dia tidak paham apa yang diajarkan. Diajak orang sholat, dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya sholat. Atau diajak orang untuk beramal dengan amalan yang soleh, tapi dia sendiri tidak mempelajari apa hukum-hukum dari amalan yang soleh tersebut. Dan ini adalah hal yang keluar dari metode Islam, tidak sejalan dengan apa yang diuraikan oleh penulis di sini, dan tidak sejalan pula dengan apa yang berjalan di tengah Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan itu bukan dakwanya para Nabi dan para Rasul.